Masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam rangkaian pelaksanaan workshop ekoenzim serentak Bayangkari seluruh Indonesia MURI 2025, pengurus Bayangkari Pusat menegaskan komitmen dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim. Nyonya Peggy Yansultra selaku pengurus Pusat Bayangkari menjelaskan bahwa pembuatan ekoenzim menjadi bentuk kepedulian nyata Bayangkari dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ekoenzim hasil fermentasi limbah rumah tangga ini dianggap sebagai solusi sederhana, namun efektif untuk ramah lingkungan dan mengurangi sampah organik. Selain itu, ia mengajak seluruh anggota Bayangkari di Indonesia untuk terus mengembangkan produk ekoenzim, agar gerakan kelestarian lingkungan ini bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas. Jadi hari ini kita telah menyelenggarakan kegiatan workshop ekoenzim dengan peserta pengurus Bayangkari seluruh Indonesia dari setiap provinsi atau pengurus daerah, pengurus cabang sampai pengurus ranting. Jadi karena ini adalah pencapaian yaitu jumlah peserta pembuat ekoenzim terbanyak dan serentak. Jadi ada kata kuncinya yaitu terbanyak, peserta terbanyak dan serentak seluruh Indonesia. Sehingga di Museum Rekor Dunia Indonesia mereka bisa mencatatkan kegiatan ini sebagai rekor dunia. Jadi bukan hanya rekor Indonesia tapi sebagai rekor dunia. Kami sangat mengharapkan dan mendorong seluruh pengurus Bayangkari di seluruh tingkat kepengurusan agar mulai mencintai lingkungan, yaitu memanfaatkan limbah rumah tangga yang kalau selama ini masih dibuang ke tempat sampah yang akan menjadi polusi untuk lingkungan sekitar. Tapi mari mulailah kita memanfaatkan limbah rumah tangga ini menjadi produk yang bermanfaat. Salah satunya dengan cara membuat ekoenzim ini. Dan diharapkan dengan dilaksanakannya workshop ini dapat membagikan pengetahuan, kemudian men-sharingkan juga kepada teman-teman di sekitar kita, baik lingkungan Bayangkari maupun sekitar rumah tangga, sekitar keluarga, dan juga teman-teman lainnya untuk bisa menggerakkan atau menggalakkan cinta akan lingkungan dengan memanfaatkan limbah rumah tangga dengan membuat ekoenzim ini. Sebagai informasi, acara yang berlangsung di lapangan Mako Korps Brimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Jumat pagi dihadiri Wakil Ketua Umum Bayangkari Nyonya Marta Dedi Prasetyo dan juga mengikut sertakan 59.800 Bayangkari dari seluruh wilayah di Indonesia secara daring dan luring. Di akhir, Nyonya Peggy Yansultra selaku pengurus Pusat Bayangkari berharap langkah kecil yang dilakukan secara kolektif ini akan memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan serta menjadi warisan baik bagi generasi mendatang. Program ekoenzim dinilai sebagai bentuk kontribusi humanis Bayangkari dalam mendukung bumi yang lebih lestari. Dari Depok, Jawa Barat, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Polda Maluku Utara melaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap 1 bagi 702 peserta seleksi Bintara Brimob Polri tahun anggaran 2026 sebagai salah satu tahapan krusial untuk menentukan kelayakan awal calon anggota Polri. Pemirsa, Polda Maluku Utara melaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap 1 dalam seleksi penerimaan Bintara Brimob tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 702 peserta mengikuti tes ini setelah dinyatakan lolos pada tahap sebelumnya. Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan paling krusial untuk menentukan kelayakan awal para calon anggota Polri. Adapun rangkaian pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, tekanan darah, postur tubuh, kondisi mata, gigi dan mulut, pemeriksaan THT, kulit, hingga anggota gerak. Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis bidang kedokteran dan kesehatan Polda Malut. Seluruh proses seleksi dilaksanakan dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau BETAH. Pemeriksaan kesehatan dalam penerimaan Polri ini diawasi langsung oleh pengawas internal dari Polri dan pengawas eksternal. Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi,
Polda Malut juga menerapkan sistem one day service, di mana hasil pemeriksaan kesehatan diumumkan pada hari yang sama ketika pemeriksaan dilakukan. Mekanisme ini sekaligus memberikan kepastian bagi peserta untuk mengetahui kelulusan tahap awal secara cepat dan transparan. Setelah melalui proses pemeriksaan yang ketat, sebanyak 619 peserta memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya, sementara itu 83 peserta tidak memenuhi syarat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Mapolda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas bagi para peserta seleksi Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian atau SPPK, seleksi program pendidikan SESPIMA Angkatan ke-75 dan 76, serta seleksi Sekolah Inspektur Polisi atau SIP Angkatan ke-55 dan 56 tahun anggaran 2026. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bithumas Polda Sumsel. Hari ini Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas seleksi Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian dan seleksi program pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama SESPIMA Polri Angkatan ke-75 dan 76. Serta seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi SIP Angkatan ke-55 dan 56 tahun anggaran 2026, Panda Polda Sumsel. Kegiatan dihadiri AKM Polda Sumsel, Karo SDM Polda Sumsel, Kabak Bin Karo SDM Polda Sumsel, perwakilan PJU Polda Sumsel, beserta seleksi SPPK, SESPIMA, dan SIP, serta panitia seleksi, bertempat di Auditorium Lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Jumat 21 November 2025. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan berlangsung pada Jumat 21 November 2025 di Auditorium Lantai 7 Gedung Presisi Polda Sumsel. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan doa sebelum memasuki rangkaian kegiatan utama. Dalam kegiatan inti dilaksanakan laporan perwakilan peserta, pembacaan fakta integritas, pengambilan sumpah oleh rohaniwan, serta penandatanganan berita acara oleh seluruh peserta seleksi. Turut hadir dalam acara ini, para pejabat utama Polda Sumsel dan perwakilan SSDM Polri. Dalam arahannya, Karodal Pers SSDM Polri menekankan pentingnya menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas di setiap tahapan seleksi. Para peserta juga diingatkan untuk menjaga profesionalitas dan memanfaatkan proses seleksi sebagai momentum peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri. Polda Sumsel berharap kegiatan ini mampu memperkuat komitmen seluruh peserta untuk menjalani setiap proses seleksi secara jujur, objektif, dan berintegritas, sebagai upaya mencetak personel Polri yang unggul dan kompeten di masa mendatang. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.